Oke, jadi kembali lagi bersama gua di sini. Nah, sepertinya gitu cuy, kali ini akan kita itu bakalan menapaki jalan ecchi demi menamatkan perjuangan cinta, mendapatkan hati 4 MILF teman masa kecilku. BTW ini manga itu bukan manga hentai ya kan, jadi kalian tuh tenang aja karena ini manga itu cuman genrenya ecchi aja cuy. Jadi jangan sampai kalian tuh tulis di kolom komentar, "Bang, nih manga apakah manga hentai?" Bukan aja. Yes, jadi kali ini pada kesempatan kali ini gue tuh bakal ngelanjutin part kedua dari series Yusani Zenbu Ubowarete Oriwa Yusa no Hahaoya to Party wo Kumimashita. Dan seperti yang kalian ketahui ya kan, kalau manga ini tuh banyak ecchinya, tapi di sini gue tuh kagak bakalan nampilin hal ecchi terlalu berlebihan cuy. Jadi ya kita bisa nikmatin alur ceritanya aja dengan damai. So, oke, jadi tanpa berlama-lama ya kan, buat kalian jangan lupa buat subscribe buat lanjut ke part ketiga. Dan langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Jadi setelah kejadian si Ceres yang pada akhirnya bermain bersama sama si Shizuko, di pagi harinya cuy, si Ceres yang lagi ngeliat si Shizuko masih dalam kondisi kecapean karena habis main sama dirinya, si Ceres itu pada akhirnya itu cuy, itu mutusin buat ngebikinin omres yang bergambar hati untuk si Shizuko. Nah, di sini gitu cuy, sepertinya ya kan si Ceres itu masih kebingungan gitu cuy tentang apa yang akan dia lakukan setelah dirinya itu dikeluarkan dari party pahlawan. Meskipun ya di sini dirinya tuh bisa tenang ya kan, karena saat ini dirinya tuh bisa tinggal bareng sama si Shizuko. Namun ya Ceres tuh tetap bingung gitu cuy. Apalagi di sini si Zack itu masih belum tahu gitu kalau seumpama ibunya itu udah jadi pasangannya si Ceres. Sampai ya di sini ya kan si Shizuko itu bilang kalau Ceres tuh masih bingung mau kemana, kenapa kita enggak balik ke desa aja? Karena si Shizuko itu pengen banget ngasih pelajaran ke mantan suaminya cuy. Ya soalnya gara-gara hal ini akan itu ngebikin Ceres bingung gitu cuy, mau menanggapi permintaan si Shizuko buat balas dendam ini bagaimana? Nah, mengesampingkan niat balas dendamnya si Shizuko cuy, di sini sebenarnya si Ceres itu juga pengen kembali ke desa karena ya dia itu pengen hidup damai di desa bareng sama si Shizuko, dan dia tuh juga pengen ketemu sama para MILF yang lainnya. Ya di sini Ceres tuh heran gitu cuy, apakah mereka semua itu masih dalam kondisi baik-baik saja atau enggak? Apalagi ya seperti yang lu tahu ya kan, kalau para MILF di dunia ini itu udah kayak dianggap sebagai seorang nenek-nenek karena umur mereka yang disangka itu udah tua banget. Sebenarnya pada akhirnya kan si Shizuko sama si Ceres itu mutusin buat kembali ke desa sementara waktu cuy. Nah, di lain sisi cuy, di sini kita dilatih sama si Zack dan party pahlawan yang lagi menjalani kehidupan tanpa Ceres. Di sini ya mereka semua itu sepertinya lagi kesulitan uang gitu cuy. Bahkan ya salah satu dari anggota party pahlawan itu malah nuduh si Ceres gitu cuy, kalau si Ceres itu udah mengambil uang mereka. Cuman ya di sini mereka semua itu gak mau berprasangka buruk sama Ceres, dan pada akhirnya mereka itu mutusin buat mengambil gaji mereka di gereja cuy. Nah, FYI cuy, berbeda sama si Ceres ya kan yang mendapatkan penghasilan dari guild petualangan, party pahlawan di sini cuy itu mendapatkan uang dari gereja dan juga dari kerajaan yang memberikan mereka itu misi spesial buat diselesaikan sama party pahlawan. Dan di sini ya kan, pada saat si Zack itu pada akhirnya sampai di gereja, di sini dirinya itu nanyain gitu cuy sama pastor di gereja itu tentang gajinya para party pahlawan. Namun ya di sini si pastor gereja itu bilang kalau si Zack itu masih belum mengurusi dokumennya, yang alhasil itu ngebikin gajinya si Zack itu kagak turun gitu cuy. Makanya ya di sini si Zack yang nggak ngurusin dokumen-dokumennya tadi itu ya pada akhirnya nggak mendapatkan haknya secara maksimal. Ya di sini si Zack yang kagak tahu ya kan apa yang dimaksud sama si pastor tentang dokumen-dokumen tersebut. Di sini si Zack itu malah keinget gitu cuy, kalau ya tiap mau gajian si Ceres itu selalu minta tanda tangan dia buat sebuah dokumen. Namun ya di momen itu si Zack itu nggak pernah mau gitu cuy buat tanda tangan dokumen tersebut. Sampai pada akhirnya di sini pihak gereja itu cuman hanya ngeberi si Zack sedikit uang aja cuy. Dan pada akhirnya di sini si Zack yang nggak tahu kudu gimana, di sini ternyata malah menyuruh salah satu anggota partinya yang bernama Mei buat mengurusi dokumen dari gereja itu. Namun di sini si Mei itu sempat menolak gitu cuy, karena ya menurutnya tugas ini tuh terlalu berat baginya. Namun ya karena di sini si Mei itu gak punya pilihan lain karena teman-teman sekawannya itu juga kagak bisa diandelin. Di sini si Mei ya pada akhirnya mau gak mau harus menerima pekerjaan mengisi dokumen tersebut.
Nah, singkat cerita cuy, setelah hari itu berganti malam, di sini si Zack sama party pahlawan itu mulai ngerasain gak enaknya kehilangan Ceres. Karena perbekalan mereka itu selalu Ceres yang mengurus di sini, dan si Zack itu nggak punya pilihan lain selain dirinya tuh harus makan makanan yang gak enak. Karena anggota partinya yang lain itu nggak bisa masak cuy. Makanya mereka itu masih sempet-sempetnya gitu cuy buat ngehaluin masakan yang dibuat sama si Ceres. Namun ya apalah dikata, nasi itu udah berubah jadi bubur. Ternyata cumanlah si Ceres cuy yang mengurusi kesehariannya mereka. Bahkan ya hanya karena ditinggal Ceres saja, dua cewek anggota party pahlawan itu malah jadi kayak cewek yang nggak keurus gitu cuy. Bahkan rambutnya tuh acak-acakan. Karena ya di sini setiap hari ya kan itu sebenarnya si Ceres setiap paginya si Ceres itulah yang ngebersihin badan mereka. Sampai ya pada akhirnya cuy si Zack itu merasa menyesal gitu gara-gara dirinya itu udah mengeluarkan si Ceres dari anggota partinya. Nah, panel cerita berganti cuy. Di sini kita dilatih gitu sama si Shizuko yang lagi bahagia banget karena dirinya itu bisa ngedapetin suami yang perhatian banget sama dia. Bahkan tiap mandi si Ceres itu selalu ngebilas rambutnya si Shizuko. Dan gak cuman itu, si Shizuko itu sangat bahagia banget gitu cuy karena cuman si Ceres lah yang tiap hari itu nyiapin sarapan buat dia. Bahkan di sini si Shizuko itu sempat ngebandingin gitu cuy hal ini sama kelakuannya mantan suaminya dan si Zack yang malah menyuruh dirinya buat menyiapkan masakan saat dirinya tuh sedang sakit. Makanya di sini gimana si Shizuko itu nggak bahagia gitu cuy. Karena selain dikasih perhatian, si Shizuko itu selalu dienakin diranjang juga sama si Ceres. Makanya ya di sini si Shizuko itu bahagia banget gitu cuy. Jadi wanitanya si Ceres. Nah, singkat cerita cuy, saat Ceres tuh lagi ngerjain quest dari Guild ya kan di sini, si Shizuko itu merasa terkesan gitu cuy sama kemampuan bertarungnya si Ceres. Sampai di sini si Shizuko itu malah ngerasa iba karena saat Ceres tuh menceritakan kalau meskipun di dalam party dirinya itu tetap harus mencari uangnya sendiri. Yang berarti di sini si Ceres tuh nggak pernah menggantungkan dirinya ke penghasilannya si Zack cuy. Dan di sini si Shizuko itu langsung memeluk si Ceres ya kan, sembari dirinya tuh bilang kalau hal yang dilakuin sama Ceres tuh pasti sangatlah sulit baginya. Dan di sini si Shizuko itu nanyain gitu cuy, apakah Ceres yang selalu berburu monster sampai ngalahin naga itu dirinya lebih lemah dari si Zack atau enggak. Namun di sini si Ceres tuh bilang gitu cuy kalau dirinya itu enggak lebih lemah dari si Zack. Namun di sini si Ceres tuh bilang kalau dirinya tuh enggak lebih lemah dari si Zack. Tapi ya sama si Zack dirinya tuh selalu disuruh ngurusin Croucho aja cuy sama si Zack. Makanya di sini si Zack itu kagak pernah tahu kemampuan asli dari si Ceres cuy. Makanya di sini si Shizuko itu bilang kalau party pahlawan itu adalah orang yang terpilih. Makanya mereka itu gak perlu ribet-ribet buat ngalahin naga karena job mereka itu sangatlah istimewa. Namun ya di sini menurutnya itu cuy, jika si Zack dibandingin sama si Ceres, menurutnya ya kan si Ceres lah yang jauh lebih kuat daripada si Zack. Bahkan menurutnya ya kan kemampuannya Ceres itu sudah melampaui kemampuan para petualang rank S gitu cuy. Buset lah. Nah, cerita berlanjut cuy. Saat Ceres tuh pada akhirnya balik ke Guild ya kan buat nyetorin hasil buruannya, si resepsionis Guild ini itu ternyata masih belum merubah status dari si Ceres dan menganggap kalau sama Ceres tuh masih bagian dari party pahlawan cuy. Ya meskipun di sini sebenarnya hal ini tuh nggak disengaja sama si resepsionis, tapi ya justru gara-gara hal ini ya kan itu malah ngebikin Ceres mendapat sebuah hak istimewa gitu cuy. Dan nggak cuma itu aja, gara-gara kontribusi dari Ceres ya kan yang bisa ngalahin naga, si Ceres itu di sini malah ngedapetin gelar Dragon Slayer dari Guild petualangan gitu cuy. Bahkan ya gelar ini itu nggak bisa didapetin sama si Zack karena ya si Zack itu nggak pernah ngalahin naga. Cuman ya di sini pas mendengar kalau si Zack itu cuma bisa ngalahin Wyvern atau sejenis naga di tingkatan yang lebih lemah, di sini itu ngebikin si Shizuko sedikit meremehkan si Zack gitu cuy. Cuman ya di sini pada saat si Shizuko itu lagi meremehkan party pahlawan ya kan, di sini dirinya tuh ditegur gitu cuy sama resepsionis Guild kalau dirinya tuh nggak boleh merendahkan party pahlawan. Cuman ya di sini si resepsionis Guild tuh malah
terkejut gitu cuy, karena Ceres itu menjelaskan kalau si Shizuko itu adalah ibu dari si Zack, si ketua partai pahlawan. Sampai gara-gara hal ini itu ngebikin si rasa Sonis Guil sontak kaget sampai ngebikin dia itu minta maaf gitu cuy atas perilakunya dia kepada si Shizuko. Cuman ya setelah momen itu, di sini si rasa Sonis Guil itu malah inget gitu cuy kalau ya statusnya si Shizuko itu saat ini tuh adalah budaknya si Ceres. Makanya dia tuh heran kenapa ibu pahlawan itu malah jadi seorang budak gitu cuy. Cuman ya pas dijelasin sama si Shizuko ya kan kalau dirinya itu sekarang adalah budak cintanya si Ceres, dan menceritakan kalau dirinya itu udah dijual sama mantan suaminya, itu ngebikin si resepsionis Guil ya kan yang awalnya tuh keheranan, malah dirinya marah gitu cuy sama kelakuan dari mantan suaminya si Shizuko. Namun ya pas ngeliat si Shizuko itu bahagia sama si Ceres ya kan, itu ngebikin si resepsionis Guil itu bilang gitu cuy, apakah mereka itu mau menikah di Guil atau enggak. Ya sontak gara-gara hal ini ya kan itu ngebikin si Shizuko sama Ceres itu langsung malu-malu seketika gitu cuy. Tapi ya karena di sini itu adalah sebuah satu-satunya kesempatan bagi si Ceres untuk menjadikan si Shizuko seutuhnya jadi miliknya. Ya di sini Ceres itu yang tanpa basa-basi dirinya itu enggak keberatan gitu cuy kalau menikah secara resmi sama si Shizuko di Guil petualangan. Dan si Shizuko itu bilang kalau apakah kamu itu udah yakin mengenai hal ini. Dan di sini Ceres tuh bilang enggak masalah karena si Shizuko adalah cinta pertamanya. Sampai gara-gara hal ini itu ngebikin si Shizuko malu-malu, dan pada akhirnya mereka berdua secara resmi menjadi seorang sepasang suami istri cuy. Di sini gitu cuy, si Ceres yang bahagia banget karena bisa menikahi si Shizuko sembari dilatih sama para petualang, itu dirinya bilang gitu cuy, sebagai rasa syukur karena dirinya tuh udah menikah sama si Shizuko, dirinya itu bakalan mentraktir semua para petualang yang ada di dalam Guil. Dan di momen bahagia ini si Shizuko bilang kalau dirinya sekarang sangat bahagia, dan dirinya tuh juga bilang dia itu bakalan pulang ke desa dan dirinya itu bakalan berbagi kebahagiaan ini bareng sama temen-temennya, karena menurutnya semua untuk satu dan satu untuk semua. Ya di sini apalagi menurut si Shizuko ya kan, Ceres itu udah pasti nggak bakalan masalah kalau cuma memiliki 4 orang istri aja. Buset, sepertinya genre harem di manga ini itu bakalan muncul gitu cuy. So ya mungkin kayak gini aja dulu kan buat part kedua kali ini. So see you next time, sampai jumpa lagi cuy.